Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma Fadila dengan NIM 21134173 dari kelas BKI 5E. Saya membuat video ini untuk melaksanakan konseling individual untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah mikrokonseling dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yogi Damesa Putra, MPD. Simak videonya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya sudah hadir pada sesi konseling hari ini. Sebelum kita memulai konseling pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan dalam konseling hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya saya sudah menerima data diri dari saudara, tapi alangkah lebih baiknya agar kita nyaman juga dalam menjalani sesi konseling ini, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, ini nama saya Muhammad Fatul Adom. Alamat saya dari Kampung Pakalongan, usia saya 17 tahun. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Ciamas, kelas 11. Oke, biasa dipanggilnya siapa? Wawa. Oke, dipanggil Wawa ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Salma. Di sini saya sebagai konselor yang akan menangani saudara Wawa. Saya ucapkan terima kasih kepada Wawa yang telah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan konseling individual pada hari ini. Nah, sebelum kesini tadi sendiri atau sama teman? Sendiri. Ya, sebelum melakukan kegiatan konseling ini tadi habis melakukan apa? Saya tadi habis pulang ini tadi siang ada kegiatan di sekolah menyiapkan acara buat kelas meeting. Oh, begitu. Kapan tuh acara kelas meetingnya? Acaranya itu besok sampai hari Selasa depan, minggu depan. Oh, sampai hari Selasa minggu depan. Wawa di sini berperan sebagai apa sampai bisa menyiapkan acara kelas meeting itu? Sebagai ketua pelaksana. Oh, sebagai ketua pelaksana panitia kelas meeting ya. Keren. Oke, jadi sebelumnya Wawa pernah mengikuti sesi konseling individual atau belum? Belum pernah. Jadi sebelum kita berlanjut ke sesi selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konseling individual itu. Nah, agar Wawa lebih paham ya dengan maksud dan manfaat dari konseling individual itu sendiri. Jadi konseling individual itu adalah salah satu jenis pelayanan yang diberikan oleh konselor, di sini saya sendiri, secara tatap muka dengan klien. Nah, klien di sini adalah Wawa sendiri yang bertujuan untuk membantu mengentaskan masalah yang dialami oleh klien. Ini saya berharap bahwa Wawa secara terbuka untuk mengatakan seluruh masalahnya, menceritakan seluruh permasalahan yang sedang dialami, dan juga tidak perlu takut untuk merasa bahwa permasalahan yang sedang dialami itu akan bocor keluar ya, karena di sini pasti pada saat sesi konseling ini akan dirahasiakan. Begitupun dengan Wawa, sebisa mungkin untuk merahasiakan sesi konseling yang ada di dalam ruangan ini. Dapat dipahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Oke, cukup ya. Oke, sebelum kita memulai ke tahap selanjutnya, saya ingin menanyakan bahwa Wawa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan konseling pada hari ini? Iya, siap. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, mungkin penjelasan yang tadi saya jelaskan kurang jelas atau ada kurang dipahami? Sudah cukup jelas. Oke, sudah cukup jelas. Nah,
Karena Wawa sudah siap untuk melaksanakan konseling individual pada hari ini, saya mempersilahkan kepada Wawa untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dialaminya. Masalah saya itu dari beberapa mungkin semenjak saya masuk SMA, saya ini jadi susah untuk bangun pagi, malah malam itu saya susah tidur. Padahal sekolah itu mengharuskan saya datang pagi karena saya anak organisasi. Kenapa bisa susah untuk bangun pagi? Mungkin dari saya ya, kadang kalau malam itu saya orangnya badannya sudah lelah tapi belum bisa tidur. Kadang ada aja gitu pikiran yang mengganjal atau ya kalau sekarang seperti mungkin overthinking. Oke. Hal apa yang biasanya bikin Wawa tuh sampai overthinking kayak gitu? Saya mikirin nilai-nilai saya kayaknya, nilai-nilai saya terkait mungkin masalah pertemanan saya. Yang namanya anak remaja pastinya kan ada aja masalah terkait percintaan, pertemanannya, masalah mungkin sampai ekonomi keluarga juga kadang saya pikirin atau bagaimana masalah pacarnya. Terus ada Mungkin udah sih. Oke. Terus emang sehari-hari kegiatannya selain sekolah tuh ngapain aja sih? Kan saya kalau sekolah ini selesai dimulainya dari jam 7 ya. Saya datang duluan ke sekolah buat menyiapkan acara-acara kegiatan pagi. Saya jika Senin misalnya saya nyiapin membantu upacara, nanti mungkin acara senam atau acara apa kegiatan pagi. Dan selesai sekolah itu setelah asar ya, saya nanti lanjut ke ekskul atau organisasi yang saya ikuti. Ekskul apa aja tuh atau organisasi apa aja? Saya sekarang ikutnya itu di PMR sama di OSIS. Oke. Jadi mungkin kegiatannya cukup menyita waktu ya. Menyita waktu dan tenaga. Iya. Dan mungkin itu juga menambah beban pikiran ya, jadi bikin overthinking. Nah, masalah sulit bangun pagi itu emang di rumah nggak ada yang ngebangunin atau kayak gimana? Ada yang bangunin, cuman kadang pikiran saya itu berat membangun. Pikiran apa badannya itu berat, entah kenapa kalau udah nempel di kasur tuh pagi-pagi susah kalau untuk bangun. Oh begitu. Dari masalah yang telah disampaikan oleh Wawa itu, Wawa kan sulit ya bangun pagi. Nah, karena masalah itu mengganggu kegiatan sehari-hari enggak kan? Tadi Wawa bilang Wawa tuh harus berangkat ke sekolah lebih pagi. Nah, sedangkan Wawa tuh sulit untuk bangun pagi gitu. Itu mengganggu sekolah enggak? Kalau saya sih jujur itu mengganggu banget ya, apalagi kan dengan keadaan saya yang seperti itu. Kalau saya misalnya kan kalau saya nggak bangun pagi, saya pernah beberapa kali sampai izin tidak masuk sekolah karena tidak mau terlambat. Izin sekolah itu gimana alasannya? Saya biasanya kalau dari saya itu biasanya izinnya langsung chat ke guru, tapi melalui orang tua ya. Jadi biasanya saya bilang ke orang tua saya kalau saya itu lagi sakit, mungkin pusing-pusing atau gimana, ya jadi diizinin sakit sama orang tua sama gurunya. Ya, terus tanggapan orang tua Wawa sendiri terkait kebiasaan Wawa tuh kayak gimana? Tanggapannya pasti negatif sih, apalagi kan saya maksudnya posisinya masih dalam pelajar ya, terus tahu saya juga di sekolah banyak kegiatan, banyak ini, saya juga banyak dibutuhkan di kegiatan-kegiatan sekolah. Maksudnya yang kayak gitu tuh negatif lah, apalagi kalau sampai ngelewatin sholat subuh. Itu selain itu tanggapannya apa lagi? Masih kadang
ya kadang marah-marah juga. Jadi bilang sering izin untuk sekolah karena sulit bangun pagi ya. Sering terlambat. Iya, sering terlambat gitu tuh. Itu gimana dengan kehidupan sekolah Wawa, ditambah kan Wawa anak organisasi, terus sering izin kelas kan pastinya, terus nilai-nilai sekolahnya tuh kayak gimana? Kalau untuk keperluan organisasi ya masih bisa saya handle lah. Kalau kegiatan itu kan maksudnya di luar akademi saya ya, ini maksudnya dengan adanya sekarang ada HP bisa saya handle melalui HP atau bagaimana. Nah yang jadi permasalahan itu lagi adalah nilai-nilai saya. Nah, saya di sekolah juga karena maksudnya aktif organisasi, mungkin ada beberapa kegiatan itu saya tidak, yang bikin saya nggak masuk kelas ya, apalagi kalau saya sampai nggak sekolah karena izin atau sakit segala macam. Jadi kan kayak saya ketinggalan, nanti saya ketinggalan pelajaran, nilai saya kosong, kehadiran saya ya begitu. Dari pihak sekolah sendiri gimana tanggapannya sama Wawa yang sering izin itu? Belum ada ini sih dari pihak sekolah, tidak ada tindakan apa-apa, belum ada tanggapan. Kalau dari wali kelas sendiri? Dari wali kelas mungkin adalah beberapa kali tanya gitu, kenapa nggak sekolah, kenapa nggak masuk. Dari beberapa hari, mungkin ada beberapa hari yang izin sekolah, itu kegiatan yang kamu lakukan di izin pada saat izin itu ngapain aja? Ya, mungkin saya di rumah mungkin sudah mulai sadar ya, saya mungkin di rumah bertanya ke teman saya yang sekolah itu, saya hari ini gurunya masuk menerangkan materi apa, terus memberi tugas apa, terus mungkin dari teman-teman yang saya di organisasi ada kegiatan apa, terus ada tugas yang bisa saya handle atau tidak gitu, atau ada tugas yang diberikan kepada saya, ya begitu gitulah. Jadi gimana caranya saya walaupun di rumah nggak nganggur gitu. Jadi walaupun izin sekolah kamu tetap memikirkan ya materi pelajaran yang kamu lewati sama organisasi yang kamu ikuti kayak begitu. Nah, dari teman-teman Wawa sendiri tuh pernah ada nggak sih kayak tanggapan atau pertanyaan kenapa Wawa sering izin sekolah, terus mungkin sering izin organisasi kayak gitu? Sering sih, kalau mungkin kalau yang seperti itu lebih seringnya di organisasi ya. Mungkin kalau di kelas saya sudah jelas saya di izin mungkin wali kelas saya sudah memberitahukan ke teman-teman kelas saya, jadi kalau saya itu izin sakit, jadi nggak banyak pertanyaan lagi. Mungkin dari teman-teman saya yang di organisasi kan ada yang mungkin beda kelas atau beda angkatan juga, jadi mungkin kadang mereka tanya, wah kemana nggak sekolah, kita hari ini mau ini ada kegiatan ini, bawa kemana gitu ya. Kadang itu yang menjadi ini sih, yang menjadi dilema saya mau masa saya menjawabnya saya telat bangun. Oke, tapi pernah nggak sebelumnya kayak Wawa tuh pernah gitu bilang ke temennya terkait sama permasalahan yang sedang Wawa alami ini? Belum pernah. Jadi semua teman Wawa baik yang di kelas, di organisasi itu nggak tahu permasalahan yang Wawa alami. Jadi ini pertama kalinya ya diceritakan permasalahannya kayak gitu. Oke, dari permasalahan yang telah Wawa sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Wawa itu sulit bangun pagi dikarenakan malamnya sulit untuk tidur kayak gitu, dikarenakan ada mungkin pikiran yang mengganggu gitu ya. Nah, menurut Wawa sendiri penting nggak sih untuk Wawa itu agar bisa berubah dari kebiasaan itu? Mungkin sih, soalnya mengingat keadaan saya juga sebagai pelajar dan juga anak organisasi ya, jadi mungkin ya pastinya, maksudnya kalau bangun pagi pasti penting buat semuanya juga, untuk kaum pelajar lah seperti saya gitu.
Ya, dan mungkin dari kesehatan saya juga mulai terganggu karena mungkin saya kalau tidur kan larut malam terus dengan posisi keadaan tubuh saya itu yang kelelahan mungkin, jadi pola hidup itu jadi nggak ini tidak teratur. Oke, jadi menurut Wawa itu penting sekali ya Mungkin untuk berubah dari kebiasaan itu. Nah, dari Wawa sendiri pernah mencoba solusi untuk menghilangkan atau merubah kebiasaan itu belum? pernah sih beberapa kali. Apa aja itu solusinya? Mungkin saya mencoba ini, jadi setelah pulang dari sekolah itu saya langsung kayak, kan saya pulang maghrib nih, nanti saya pulang maghrib habis itu mandi makan sholat isya, nanti saya mencoba buat langsung tidur, ini nggak ada kegiatan lagi, jadi saya langsung istirahat supaya bisa besoknya bangun pagi. Atau mungkin saya pernah sampai nggak tidur biar nanti malamnya bisa tidur jam berapa. Terus ada lagi yang lain? Nggak sih, baru itu doang. Kayak baru itu. Eh, Selama menjalani solusi-solusi yang tadi tuh pernah berhasil enggak? Pernah sih beberapa kali. Beberapa kali. Cuman kenapa bisa itu enggak berhasil lagi solusinya? Mungkin dari ini sih, pola kegiatan itu masih terus diulangi. Jadi kayak misalnya saya, ya misalnya malam ini istirahat cukup nih, tapi nanti besok itu ada kegiatan yang misalnya Menguras tenaga. ya misalnya menguras tenaga atau capek lah gitu, menguras tenaga yang banyak atau bikin kita lelah. Oke, menurut Wawa ini kan sangat penting ya untuk merubah perilaku kebiasaan yang dilakukan gitu tuh. Eh, nah, jadi kita tetapkan ya tujuan dari Wawa mengikuti konseling individual ini untuk apa gitu tujuannya? Atau apa yang ingin dirubah gitu? Mungkin tujuan saya ingin mendapatkan, ya mungkin nggak usah solusi juga, maksudnya seperti gimana caranya saya itu biar bisa bangun tepat waktu, tidur tepat waktu, maksudnya memanfaatkan energi saya, terus mendapatkan pola hidup yang lebih baik. Oke, begitu ya untuk tujuannya. Nah, selanjutnya tadi kan sudah ada 2 solusi yang pernah dilakukan oleh Wawa. Nah, kedua solusi itu tuh belum berhasil gitu tuh. Nah, saat ini nih ada nggak sih solusi yang mungkin terpikirkan gitu akan berhasil? Ada sih mungkin. Jadi kayak saya nih, kan saya sekolah itu dari Senin sampai Jumat ya. Nah, jadi ada waktu weekend itu istirahat mungkin 2 hari. Jadi saya bakal gunain waktu 2 hari ini, waktu weekend dan waktu istirahat saya ini buat ngembaliin atau memperbaiki jam tidur saya. Jadi nanti di hari misalnya malam Sabtu ini saya mau cepat tidur biar besoknya bisa bangun pagi. Nanti kalau misalnya saya bangun pagi saya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif lah, misalnya membantu orang tua saya, membantu saudara-saudara saya, atau selesai berolahraga pagi gitu mungkin. Oke, ini solusi ini sudah dilakukan atau belum? Sudah sih. Sudah. Selama mungkin berapa hari atau berapa kali? Beberapa kali sih. Berapa kali. Terus solusi ini berhasil atau enggak? Ya bisa dibilang masih ini sih, masih belum terlalu, saya melakukannya juga belum terlalu konsisten, jadi buat tingkat keberhasilannya masih 50-50, masih Oke, masih 50-50 ya. Mungkin di sini ada beberapa hal yang bisa dicoba atau dapat membantu gitu tuh untuk mengurangi atau untuk memperbaiki jam tidur Wawa gitu tuh. Yang pertama adalah mungkin sebelum tidur Wawa tuh bisa menjauhi gadget. Nah, jadi sebelum tidur tuh Wawa menjauhi gadget atau tidak main HP gitu, apalagi scroll TikTok kan.
minimal 1 jam sebelum tidur gitu. Nah, langkah lebih baiknya mungkin mengganti main HP itu dengan membaca buku gitu. Buku apa aja, mau buku pelajaran atau majalah atau novel atau apapun itu. Nah, terus mungkin sebelum tidur itu bahwa bisa melakukan wudhu terlebih dahulu, karena ada beberapa penelitian yang meneliti bahwa wudhu itu dapat menenangkan. Nah, dengan tadi solusi yang telah Wawa sebutkan itu, ya menggunakan 2 hari waktu weekend untuk memperbaiki jam tidur, saya ingin membuat kontrak dengan Wawa agar Wawa tuh konsisten untuk melakukan merubah waktu tidur itu. Iya. Nah, dengan mungkin bisa juga mencoba cara-cara yang tadi disebutkan di hari-hari biasa, di hari-hari sekolah kayak gitu. Nah, kontrak ini, tugas ini saya berikan waktu 2 minggu ya. Nanti mungkin akan saya lihat hasilnya gitu, apakah bisa merubah pola tidur Wawa atau belum. Mungkin kalau misalnya belum, kita menambahkan beberapa cara atau solusi yang lain lagi seperti itu. Nah, oke. Mungkin dapat dipahami. Jadi dari kegiatan konseling yang sudah kita lakukan pada hari ini, bagaimana perasaan Wawa? Ya, alhamdulillah saya puas. Puas. Gimana pendapatnya? Apakah mungkin permasalahannya sudah terpecahkan atau belum? Mungkin kalau terpecahkan atau belumnya mungkin bisa dibilang belum ya. Jadi saya juga baru mau memulai lagi gimana caranya supaya pola tidur dan pola hidup saya ini menjadi lebih baik gitu. Jadi tapi alhamdulillahnya dari kegiatan ini yang bisa saya dapatkan yaitu mungkin bisa jadi solusi atau gambaran gimana yang bisa saya lakukan untuk kedepannya gitu. Jadi pola hidup saya supaya jadi lebih baik. Ya, alhamdulillah ya kalau misalnya sudah merasa puas. Tapi saya harap walaupun hari ini di kegiatan konseling ini sudah merasa puas, saya harap Wawa tetap mengikuti kegiatan konseling selanjutnya agar permasalahan yang dialami itu dapat terselesaikan secara tuntas ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita sudah ada di akhir sesi kegiatan konseling individual ini. Saya ingin Wawa untuk mengisi angket, yaitu angket mengenai kepuasan terkait kegiatan konseling yang dilakukan pada hari ini. Silahkan diisi. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan kepada saya ya. Hah? Iya. Ini mungkin di ini dilakukan untuk membantu nanti di kegiatan konseling selanjutnya agar lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Nah, sebelum ini kita akan mengadakan kontrak atau tambahan kegiatan bimbingan individual selanjutnya mungkin setelah kontrak tugas yang tadi diberikan itu selesai ya selama 2 minggu. Jadi kita akan mengadakan konseling individual itu 2 minggu yang akan datang. Nanti mungkin akan saya kontak terlebih dahulu kepada Wawa. Kan ada ya nomor WhatsApp-nya di data yang sudah saya dapatkan kayak gitu. Oke,
Terima kasih kepada Wawa yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat membantu Wawa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami gitu, dan semoga permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik. Semoga pola tidur dan pola hidupnya menjadi lebih baik lagi ya setelah melakukan konseling ini. Mungkin sebelum kita menyelesaikan konseling ini, alangkah lebih baiknya kita membacakan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, sampai bertemu di 2 minggu yang akan datang. Silahkan untuk keluar dari ruangan ini. Behind the scene.